Dan pemirsa, kita akan sama-sama mengetahui terkait dengan informasi terkini anjloknya kereta api Argo Semeru dan Argo Wilis. Malam ini kita sudah terhubung dengan Joni Martinus selaku Vice President Corporate Communication PT KAI. Pak Joni, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semua pemirsa dimanapun berada. Baik, Pak Joni, dari hasil investigasi dan juga penanganan terkait dengan evakuasi para penumpang hari ini yang sudah dikumpulkan oleh PT KAI, seperti apa? Apa saja perkembangannya? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya tentu kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ya kepada masyarakat, terutama kepada pengguna kereta api, atas terganggunya operasional perjalanan kereta api dampak dari peristiwa anjloknya kereta api Argo Semeru ya dari Surabaya menuju Gambir dan kereta api Argo Wilis dari Bandung menuju Surabaya yang kejadiannya itu hari ini sekitar pukul 13.15 dan saat ini masih kita upayakan evakuasi. Yang kejadiannya itu di antara stasiun Sentolo dan stasiun Wates. Nah, memang dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kedua jalur rel di antara stasiun Wates dan Sentolo itu belum bisa dilewati. Belum bisa dilewati oleh semua kereta karena masih dalam proses evakuasi dan perbaikan. Ini berdampak kepada semua perjalanan ya, semua perjalanan itu memutar. Jadi seperti dari Jakarta itu memutar, dari Bandung juga memutar, dari Surabaya juga memutar. Jadi sebenarnya tidak ada kereta yang dibatalkan, tetap berjalan. Namun memang sementara jalur itu belum bisa dilalui, kita menggunakan skenario jalurnya itu memutar, Mbak. Contohnya kalau dari Bandung ke arah Yogyakarta dan Surabaya itu dia melewati Kroya dan Purwokerto, jadi tidak melewati arah Jogja seperti itu. Ada penambahan durasi perjalanan juga dong, Pak? Betul sekali. Tentu ini akan berimbas kepada waktu tempuh yang bertambah ya. Jadi ada durasi penambahan perjalanan karena adanya dampak dari memutar tersebut. Seperti itu. Baik, Pak Joni, data dari Kementerian Perhubungan sendiri mengatakan ada 10 orang terluka, tapi menurut PMI yang ada di lokasi atau penumpang yang diduga luka begitu ada 20 orang, bahkan ada yang mengalami patah tulang. Seperti apa informasi yang sudah dikurasi oleh PT KAI sendiri? Ya, kami memang ini bermacam-macam ini ya data ya dari berbagai sumber. Namun yang dapat saya sampaikan, kami di sana itu ada teman-teman dari unit kesehatan Daob 6. Kalau di informasi yang kami dapatkan bahwa sejauh ini itu ada empat yang terluka. Jadi sekali lagi ini pertama kami ingin sampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Nah, data dari kami di lapangan itu ada 4 yang luka-luka yang tadi kita bawa ke rumah sakit. Nah, luka-luka itu 1 masih menjalani perawatan, 3 sudah boleh pulang, artinya dirawat inap. Maaf, artinya 3 itu rawat jalan, Mbak, seperti itu. Oke. Untuk tadi dari proses evakuasi sendiri begitu, Pak Joni, ada yang atau katakanlah dirawat begitu di rumah sakit dan bagaimana mungkin biaya pengobatannya sendiri, apakah di cover oleh PT KAI? Ya, betul sekali. Jadi memang setelah kejadian tersebut ya, kita langsung melakukan koordinasi dengan teman-teman dari Jasara Harja dan semua pengobatan tersebut itu sudah tercover kerjasama antara KAI dan Jasara Harja, Mbak. Jadi semuanya tercover sudah dan kita akan terus mengawal pembiayaan tersebut sampai dengan penyembuhan atau pemulihan dari penumpang yang terluka itu. Oke, dirawat di mana saja, Bapak? Itu di rumah sakit ya, tapi kalau ingin kami sampaikan di mana, sebentar, ini nomor handphonenya dipakai. Kalau saya boleh lihat dulu sebentar, ini ada kita tanggung.
Kami tunggu, nggak apa-apa. Halo Mbak. Iya. Monggo Pak Joni. Suara saya? Iya. Suara Bapak aman. Ya, jadi bisa kami sampaikan bahwa ada 4 orang yang dirawat itu tadi di rumah sakit, 3 diantaranya sudah pulang, yaitu di rumah sakit Queen Latifah. Jadi kita bawa ke rumah sakit Queen Latifah itu 4 orang, 3-nya sudah disuruh pulang rawat jalan dan satunya rawat inap di rumah sakit Queen Latifah, seperti itu. Baik. Pak Joni, kalau misalnya kita bicara mengenai mitigasi begitu dan juga dari hasil investigasi, penyebab kecelakaan ini apa? Baik, memang sejauh ini ya kami terus menelusuri atau melakukan pemeriksaan untuk bisa mengetahui penyebab kecelakaan ini. Namun dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini tim di lapangan itu masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Jadi untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan secara pasti apa penyebab kecelakaannya karena tim di lapangan masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Baik. Untuk jalur kereta api berarti sampai dengan saat ini masih dilakukan pengalihan arus begitu atau sudah kembali seperti semula, Pak? Karena jalur di wilayah kejadian itu ya, di wilayah Sentolo dan Wates itu masih belum bisa dilalui oleh kereta api karena masih mengalami kerusakan, maka kita melakukan rekayasa operasional kereta api yaitu dengan cara memutar, Mbak. Jadi kita dengan cara memutar, artinya seperti tadi kami sampaikan, misalnya kalau kereta api dari Bandung nih misalnya, dia dari Bandung menuju Surabaya harusnya lewat selatan, harusnya lewat Banjar, Tasikmalaya. Nah itu kita putar dari Bandung itu dia tidak melewati selatan tapi lewat utara. Dia lewat utara dari Cikampek terus nanti menuju ke Surabaya apabila tujuan kereta itu dari Bandung menuju Surabaya. Jadi skenario kita saat ini sembari menunggu pemulihan jalur yang tempat terjadinya kecelakaan, kita lakukan operasional dengan cara perjalanan memutar. Baik. Pak Joni Martinus, terima kasih atas perkembangan informasinya. Kami harapkan agar proses evakuasi, kemudian juga mitigasi dan penanganan selanjutnya dari PT KAI sendiri bisa berjalan lancar. Kita harapkan agar kejadian seperti ini juga bisa diminimalisir ke depannya. Terima kasih sekali lagi atas informasinya, Pak Joni. Selamat malam.